Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam lanjutan pembahasan tulisan yang sangat bermanfaat yang dinukil dari kitab Miftahud dari Sa'adah, tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalam pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Baik, alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan pembahasan segi-segi keutamaan ilmu, ya. Segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Sekarang kita masuki pembahasan al-wajhul tsani, segi yang kedua. Al-wajhul tsani fi tafdhilil ilmi wa ahlihi, segi yang kedua yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu nafat taswiyata baina ahlihi wa baina ghairihim. Segi keutamaan ilmu yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan persamaan, menafikan persamaan antara orang-orang yang berilmu dengan selain mereka. Ya, disebutkan bahwa tidak sama dua golongan manusia ini. Kama nafat taswiyata baina ashabil jannati wa ashabin nar, sebagaimana Allah meniadakan persamaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan ilmu itu dekat dengan sebab-sebab, ya, ilmu itu merupakan sebab yang menjadikan seorang hamba akan dimudahkan masuk surga. Sebagaimana kejahilan ini merupakan sebab yang menjadikan seseorang itu tidak mendapatkan petunjuk, akhirnya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lihat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, ya, tidak mungkin disamakan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah memperbandingkan antara, dinafikannya persamaan dari dua golongan manusia di dua ayat ini. Di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga, ya. Dinafikan persamaan di sini sebagaimana di ayat sebelumnya dinafikan persamaan antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Kata beliau di sini, wa hadza yadullu ala ghayati fadlihim wa syarafihim. Ini menunjukkan, ya, ini semua menunjukkan puncak dari keutamaan dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Memang nanti kita akan bahas, ilmu itu adalah ciri dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki petunjuk baginya untuk mudah menempuh jalan-jalan menuju surga. Ini juga tidak asing bagi kita hadis yang sahih yang sangat terkenal di dalam Sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti ilmu memang merupakan ciri yang dekat dengan penghuni surga. Bahkan itulah sebab yang menjadikan mereka terbimbing untuk bisa menempuh, meniti jalan menuju ke surga, ya. Mengikuti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kepada surga dengan taufik dan pertolongan dari Allah. Sementara penghuni neraka, di antara ciri utama yang ada pada diri mereka yang paling besar termasuk adalah al-jahal, tidak faham agama, yang dengan sebab ini mereka terhalang dari semua kebaikan. Nanti kita akan baca beberapa ayat Al-Quran dinukilkan. Penghuni surga ternyata memiliki ciri yang terbesar ini, yaitu jahil, tidak faham agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan ucapan mereka seperti di dalam surat Al-Mulk. Penghuni surga mengatakan, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Dan mereka penghuni neraka ini berkata, ya, seandainya dulu di dunia kami mau mendengarkan apa? Mendengarkan petunjuk, mendengarkan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Seandainya kami mau mendengarkan, au na'kilu, kami mau memahami petunjuk Allah, maka mestinya sekarang kami tidak akan termasuk golongan penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosa mereka sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi perbandingan ini perbandingan yang benar, sesuai. Allah meniadakan persamaan antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana Allah meniadakan persamaan antara penghuni surga dengan penghuni neraka di dalam dua ayat ini. Taib. Berikutnya al-wajhu tsalits, segi yang ketiga. Segi keutamaan ilmu yang ketiga. Al-jahilu bimanzilatil a'ma. Orang yang jahil, tidak faham petunjuk Allah, tidak faham agama Allah, itu seperti kedudukannya orang yang buta. Ya, kalau buta dalam urusan agama, sifat terpuji atau tercela? Pasti sifat yang tercela. Buktinya orang-orang munafik disifati dengan sifat ini. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, mereka adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Artinya buta di sini dinilai di hadapan Allah bukan buta penglihatan seseorang, tapi buta mata hatinya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya bukanlah pandangan matanya yang buta, tetapi yang buta adalah hatinya, mata hati yang ada di dalam dadanya. Makanya ini juga keburukan orang yang jahil sekaligus menunjukkan tingginya kedudukan orang yang berilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, kata beliau, annahu subhanahu ja'ala ahlal jahli bimanzilatil umyanil ladzina la yubsirun. Faqala ta'ala afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang jahil kedudukannya seperti orang-orang yang buta, yang tidak bisa melihat sama sekali, ya, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mengambil petunjuk dari cahaya Islam yang terang benderang, karena mereka buta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya adalah firman Allah di surat Ar-Ra'd ayat ke-19. Afaman ya'lamu, apakah orang yang mengetahui, berilmu, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, wahai Rasulullah, adalah kebenaran. Orang yang meyakini ini berarti orang yang mendalam ilmunya. Apakah ini sama dengan orang yang buta? yakni orang yang jahil, yang tidak tahu maksudnya.
Tapi dinamakan dia buta karena petunjuk Allah dan Rasulnya membawa cahaya yang terang benderang. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis yang sering kita ulangi, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bagaimana perumpamaan jelas dan terangnya petunjuk Islam. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad taraktukum ala mithlil bayda'i lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas petunjuk yang terang benderang, putih bersih. Malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Tidaklah menyimpang dari petunjuk ini kecuali orang yang akan binasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan orang yang mengetahui apakah sama dengan orang yang buta. Berarti orang yang jahil itu adalah orang yang buta karena dia tidak bisa mengambil bimbingan dan petunjuk dari cahaya Islam yang demikian terang benderang. Fama thamma illa alimun au a'ma, maka berarti tidak ada kecuali dua saja, dua golongan manusia berdasarkan ayat ini. Orang yang berilmu, yang kedua orang yang buta. Wa qad wasafa subhanahu ahlal jahli bi annahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdi'in fi kitabih min kitabih. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang jahil di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di lebih dari satu ayat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tuli, bisu dan buta. Secara panca indera mereka berfungsi dengan baik. Dalam artian mendengarkan suara, melihat sesuatu ya, lisannya bisa berbicara, tapi karena itu tidak diisi dengan kebenaran, maka mereka dianggap bisu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang tuli, bisu dan buta sesungguhnya. Ya. Jadi mereka orang-orang yang dianggap cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di lebih dari satu ayat Al-Qur'an. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, ini adalah keutamaan yang ketiga yang jelas menunjukkan mulia dan agungnya kedudukan orang yang berilmu. Tapi berikutnya al-wajhur rabi', segi yang keempat. Zuhurul haqqi li ahlil ilmi, jelasnya kebenaran bagi orang yang berilmu. Ya, karena kebenaran itu memiliki cahaya. Inna 'alal haqqi lanuran, ucapan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Maka orang yang berilmu dengan dia belajar akidah yang benar, dia akan membersihkan hatinya sehingga kemampuan hati untuk mengenali cahaya kebenaran semakin kuat. Itulah sebabnya orang yang berilmu nampak jelas kebenaran itu di hadapan mereka, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk tunduk dan menerima kebenaran. Kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, annahu subhanahu akhbara an ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilaihi min rabbih haqqan. وَجَعَلَ هَذَا ثَنَاءً عَلَيْهِمْ وَاسْتِشْهَادًا بِهِمْ. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berilmu bahwa mereka itu memandang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itulah kebenaran. Dengan ilmu mereka bisa langsung menilai ini kebenaran, tidak ada keraguan padanya. Karena bukti-bukti dan tanda-tandanya jelas bagi orang yang hatinya terbuka. Sehingga bisa melihat cahaya yang jelas tersebut. Orang-orang yang berilmu memandang apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itulah kebenaran. Wa ja'ala hadza, dan Allah menjadikan ini sebagai pujian bagi orang-orang yang berilmu dan istishhadan, persaksian akan benarnya pemahaman dan pengamalan agama mereka. Dalilnya faqala ta'ala, firman Allah di surat Saba ayat yang ke-6. Surat Saba ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberikan pada mereka ilmu, mereka memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari sisi Allah, bahwa itu adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran yang yakin, tidak ada keraguan-raguan padanya, kebenaran yang tidak ada kebenaran lain selainnya.
Ya, setelah turunnya Al-Quran, petunjuk Allah dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, maka itulah kebenaran. Dan yang memandang, menetapkan kebenaran ini adalah orang-orang yang utul ilma, diberikan ilmu pengetahuan agama kepada mereka. Oleh karena itu, ini juga merupakan pujian dan sanjungan bagi orang yang berilmu. Nah, taib al-wajhul khamis, segi yang kelima. Nanti kita akan dapati banyak, ada segi-segi yang disebutkan ringkas, ada juga yang panjang. Seperti yang kemarin, segi yang pertama cukup panjang. Sekarang al-wajhul khamis, segi yang kelima. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu amara bisu'alihim warruju'i ila aqwalihim wa ja'ala dhalika kasyahadati minhum. Keutamaan dan kemuliaan orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada mereka, merujuk kepada ucapan perkataan mereka. Ya, kita diperintahkan bertanya kepada orang yang berilmu. Berarti kita diperintahkan mengambil pendapat atau perkataan mereka dalam urusan agama. Allah jadikan ini seperti persaksian dari mereka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah An-Nahl ayat 43. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Rasulullah kecuali beberapa orang laki-laki, yakni para nabi dan rasul, yang kami turunkan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikri, orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Jika kamu tidak mengetahuinya. Ini perintah untuk bertanya kepada mereka. Berarti mereka diakui. Direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diperintahkan manusia untuk merujuk kepada ucapan mereka. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilmi bima unzila alal anbiya. Dan yang dimaksud dengan ahlu dzikri di sini ya adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, mengetahui tentang petunjuk yang Allah turunkan kepada para nabi alaihi mussalatu wassalam. Ini juga keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi orang yang berilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pendapat mereka sebagai rujukan dari semua manusia untuk mengenal dan memahami kebenaran. Taib. Al-wajhus sadis, yang segi yang keenam. Segi yang keenam, annahu subhanahu syahida li ahli ilmi syahadatan fi dhimni hal istishhadu bihim ala sihhati ma anzalallahu ala rasulihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan bagi orang-orang yang berilmu dengan satu persaksian yang terkandung di dalamnya al-istishhadu bihim, mengambil persaksian mereka tentang benarnya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Persaksian mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan argumentasi di hadapan manusia tentang benarnya apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, ya, Allah berfirman, dalilnya surat Al-An'am ayat 114. Afa ghairallahi abtagi hakama wa huwa alladhi anzala ilaikal kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahul haqq ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Al-An'am 114. Apakah kepada selain Allah aku mencari pemberi hukum, padahal dialah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang diperinci ayat-ayatnya, dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka pemahaman ilmu tentang kitab yang Allah turunkan. Mereka ini mengetahui bahwasanya itu benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar.
maka janganlah sekali-sekali kamu menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Jadi diterangkan di sini orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab, diberikan pemahaman Alkitab, yakni orang-orang yang berilmu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu pengetahuan tentang wahyunya, tentang petunjuknya. Mereka inilah yang meyakini bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya itulah kebenaran, maka janganlah sekali-sekali engkau menjadi orang yang ragu, orang yang meragukan kebenaran. Ini juga keutamaan dan kemuliaan besar yang menunjukkan tingginya kedudukan mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima, merekomendasikan pemahaman mereka. Taib al-wajhus sabi', segi yang ketujuh. Imanu ahlil ilmi. Imannya orang yang berilmu. Dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran keimanan mereka. Ya, berarti keimanan mereka adalah keimanan yang paling baik dan paling sempurna. Annahu subhanahu salla nabiyahu bi imani ahlil ilmi bihi. Wa amarahu alla ya'ba'a bil jahilina syai'an. Allah Subhanahu wa taala menghibur, menghilangkan kesusahan nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanannya orang yang berilmu. Ketika Rasulullah SAW dakwah beliau ditentang, bahkan beliau disakiti, Allah menghiburnya dengan menyebutkan cukup orang-orang yang berilmu yang beriman kepadamu, yang lain terserah mau beriman atau tidak. Seolah-olah seperti itu. Ya. Kita lihat Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk tidak memperdulikan sedikit pun orang-orang yang jahil yang berpaling dari ilmu. Allah berfirman, dalilnya di sini surat Al-Isra 106 sampai 108. Wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhirruna ilal adhqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan Al-Quran yang kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu bisa membacakannya kepada manusia ala mukthin dalam jangka waktu tertentu. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenarnya. Kul, katakanlah. Aminu bihi, katakan kepada manusia, kalian beriman atau tidak beriman? Ya. Itu keburukannya kembali kepada dirimu sendiri. Innal ladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka. Ini pujian. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu yang diberikan ilmu sebelumnya, ya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakhirruna ilal adhqani sujada, mereka langsung menyungkur sujud pada wajah mereka. Dan mereka mengatakan subhana rabbina, maha suci Rabb kami. Ya. Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji dari Rabb kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan dilaksanakannya. Masya Allah, ini keutamaan. Jadi orang yang berilmu, iman mereka itu sudah cukup. Yang lain terserah mau beriman atau tidak. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan, wa hadza syarafun 'azimun li ahli ilmi. Ini adalah kemuliaan yang sangat agung bagi orang-orang yang berilmu, paham ilmu agama. Wa tahtahu anna ahlahu al-'am alimuna qad arafuhu wa amanu bihi wa saddaquhu fasawa'un amana bihi ghairuhum amla. Di dalam ayat ini terkandung pengertian bahwa orang yang berilmu, yang mengetahui ilmu agama, mereka benar-benar telah memahami agama ini, telah mengimaninya dan membenarkannya. Maka sama saja yang selainnya mau beriman atau tidak, maka terserah mereka. Ya, ini sudah cukup dengan keimanan orang-orang yang berilmu. Ini sudah merupakan ya, pengakuan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan benarnya keimanan
mereka, benarnya keyakinan mereka yaitu orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas sesuai dengan metode pengajaran ilmu yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, ini sego keutamaan ilmu yang sangat luar biasa, memotivasi bagi kita untuk semangat belajar agama karena keutamaan dan kemuliaannya sebesar ini, insya Allah akan ada kelanjutan nanti keutamaan-keutamaan lain yang akan kita baca di pertemuan-pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini. Sampai keutamaan yang ketujuh sudah kita selesaikan. Berarti berikutnya nanti insya Allah keutamaan kemuliaan ilmu yang ke-8. Kita beri waktu bagi yang ingin bertanya jawab. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat bagi kita semua. Maka sebelum saya akhiri, saya persilakan bagi yang ingin bertanya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiqh atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa bertanya di line telepon. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Mu Abdurrahman. Ini Ustaz, apakah doa seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga apa tidak ya Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Mu Abdurrahman Terima pertanyaannya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim mensifati anak yang soleh itu selalu banyak mendoakan untuk orang tuanya. Awaladin salihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Memang anak yang soleh mesti akan selalu mengingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka dia akan selalu berdoa. Dan disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya, doa permohonan ampun yang disebutkan oleh seorang anak yang soleh yang dipanjatkan kepada Allah untuk orang tuanya, ini bisa menjadi sebab diangkat derajatnya orang tuanya tersebut. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna rajula la turfa'u lahu darajatuhu fil jannati fayaqul anna li hadza faqila bistighfari waladika lak." Ada seseorang yang ketika di hari kiamat nanti dia mendapatkan tempat yang tinggi di surga, maka dia bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini? Maka dijawab, itu karena banyaknya permohonan ampun yang disampaikan oleh anakmu, ya, permohonan ampun kepada Allah yang dipanjatkan oleh anakmu untuk kebaikan bagi orang tuanya. Maka itulah pengaruh doa. Meninggikan derajat tentu juga bisa menjadi sebab keselamatan orang tuanya, bahkan anak ya bisa menjadi sebab untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya, tapi semua tergantung dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya itu pantas untuk mendapatkan pengampunan, ya ini dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang membatalkan keislamannya, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kufur, maka kalau dia memenuhi syarat untuk mendapatkan izin Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya benar, tidak melakukan perbuatan syirik, maka insya Allah dia akan bisa mendapatkan sebab-sebab yang menjadikan kebaikan bagi dirinya, termasuk keselamatannya dari azab neraka ketika Allah Subhanahu wa taala menerima doa dari anaknya yang soleh. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sambil menunggu telepon yang masuk, kami akan angkat pertanyaan pesan singkat dari pendengar kita di Samarinda Ustaz dengan seorang hamba Allah. Beliau berkata, Ustaz, apakah bila kita percaya pada tepatnya perhitungan weton itu masuk pada kesirikan, yang dimana terkadang perhitungan weton itu benar terjadi, misal weton seseorang itu sekian, maka sifatnya akan menjadi penurut atau pemarah, seperti itu Ustaz. Apakah hal ini termasuk dalam kategori kesirikan Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tentu saja mempercayai hal-hal yang seperti ini ya bisa merupakan pengantar kepada kesyirikan. Bahkan bisa jadi kalau dibenarkan dan diikuti, diyakini, itu bisa menjadi kesyirikan yang benar-benar nyata, ya. Rasulullah SAW dengan sebab inilah melarang kita di dalam beberapa hadis yang sahih orang yang mendatangi dukun,
Sekedar mendatanginya saja sudah merupakan dosa besar, apalagi mempercayainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang yang memberitakan dengan perkara-perkara yang gaib, bertanya tentang sesuatu tanpa membenarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Ya, tidak terima salatnya selama 40 hari. Taib. Di hadis yang lain yang juga sahih, Rasulullah SAW menyebutkan, man atakahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, bertanya tentang sesuatu dan membenarkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dia telah keluar dari Islam. Inilah, kalau dikatakan tadi ada yang benar, ini bukan benar. Kebetulan saja, tebak-tebakan yang kebetulan. Ya, atau mungkin ini hasil dari bisikan syaitan yang mencuri-curi berita dari langit, yang telah dicampurkan dengan 100 kedustaan, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ketika mereka menyampaikan berita ini, dicampurkan dengan mi'ata kadzbah, ya, 100 kedustaan. Maka itu mungkin kebetulan bersesuaian, karena orang yang menebak-nebak juga kadang-kadang bisa benar, tapi ini tidak menunjukkan itu adalah ramalan yang benar atau perhitungan yang benar, karena kita ketahui yang seperti ini cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka hukumnya mengetahui apa? Mengaku-ngaku, menebak-nebak, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, kata para ulama, ini hukumnya kufur, menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fik atas jawaban antum sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk pendengar kita atau pemirsa kita di Samarinda. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, untuk berikutnya masih kami angkat tanya melalui pesan singkat kembali dari pendengar kita Ustaz dari Serang, Banten. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika melakukan satu amal perbuatan yang itu akan mempengaruhi kesehatan seseorang diri tanpa memikirkan kesehatan dirinya sendiri? Misalnya seseorang yang sedang sakit lalu dia tetap berpuasa, ataupun amalan semisalnya, apakah hal demikian termasuk amalan perbuatan yang dilarang orang mengerjakannya atau tetap diperbolehkan untuk mengerjakannya Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Jadi perbuatan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ini tentu perbuatan yang tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengecualikan orang-orang yang ada halangan tertentu, ya. Kemudian telah diberikan keringanan tadi seperti orang yang berpuasa, puasa yang wajib saja ketika dia sedang sakit, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka diganti di hari yang lain. Orang yang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan, karena perjalanan biasanya itu menyusahkan. Yang jelas ketika itu diberikan keringanan, dan orang yang mengambil keringanan itu dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang melakukan apa yang keringanan yang Allah berikan. Ketika ada hajat dan kebutuhannya dia melakukan keringanan, sebagaimana Allah membenci orang yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Jadi dengan mengambil keringanan bukan berarti mengurangi pahalanya, justru menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai dia, karena ini hal-hal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, justru yang berlebihan tadi ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesusahan bagimu. Kalau ada halangan seperti itu, apalagi bukan amalan yang wajib, maka kita bisa ambil keringanan atau kita tinggalkan ibadah itu untuk sementara sampai kemudian kita bisa melaksanakannya dengan sehat kembali, baru kita amalkan, atau kita mengamalkan sesuai dengan kondisi kemampuan kita. Orang yang sedang sakit misalnya dalam sholat, kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau tidak malah berbaring. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, kalau kita mengamalkan ini dengan meyakini ini adalah bentuk dari rahmat Allah yang memberikan keringanan bagi hambanya yang sedang ada halangan, maka ini merupakan bagian dari keutamaan karena hamba ini menerima
pemberian keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai wujud rahmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah Antum sampaikan. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Baik Ummu Sabila, silakan pertanyaannya Ummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ada mendapat ini satu artikel gitu, hadis ini. Hari Rabu adalah Allah mengabulkan doa Nabi. Hari Rabu adalah nur cahaya. Barang siapa yang punya hajat dari maka berdoalah di hari Rabu dan ba'da asar, masa sampai Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari ba'da zuhur sampai asar, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu pertanyaan pertama. Apakah ini hadis atau apa ya Ustadz? Lalu yang kedua, boleh dua Ustadz, tentang hadis Rasulullah SAW, sholat yang paling afdol di sisi Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Mohon penjelasan dua ini ya Ustaz. Baik, terima kasih Musabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya. Karena kedua-dua hadis tadi tidak disebutkan sumbernya, ya, maka yang kita ketahui itu bukanlah hadis dari Rasulullah SAW dengan lafaz seperti yang disebutkan itu, ya. Tidak ada juga sumbernya, apalagi dengan tambahan-tambahan seperti tadi, kalau punya hajat, sampaikan hari Rabu dan seterusnya. Padahal hari-hari yang lain kita setiap hari punya hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, saya tidak pernah mengetahui atau mendengarkan hadis dengan lafaz seperti itu, ya. Yang kedua-duanya, yang kita ketahui, kalau yang berhubungan dengan sholat tadi, semua sholat 5 waktu, bagi laki-laki wajib dikerjakan secara berjamaah, bagi perempuan tidak demikian. Seutama-utama sholat di antara semua sholat adalah sholat wajib, sholat fardu, karena itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelah sholat fardu, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, afdalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam, ya, tahajud atau sholat di malam hari. Ini seutama-utama sholat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang kita dengarkan tadi, kita tidak tahu sumber asal-usulnya itu hadis dari riwayat siapa dan bagaimana periwayatan tersebut. Maka karena tidak jelas, maka kita mengamalkan yang sudah jelas saja. Keutamaan-keutamaan doa yang diajarkan di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban Antum sampaikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kembali kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya di layanan telepon. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, dengan siapa dan di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Ya, silakan Ibu. Ini anak dapat dari teman Pak Ustadz, Iya. pencerahan. Kan anak kan bingung. Anak juga bisa dikatakan mendapatkan was-was. Merasa kalau lagi sholat itu baju kotor terus. Jadi anak kadang-kadang sholat itu cuma pakai mukena doang atau memakai kain sedikit pun dalamnya Pak Ustadz. Nah, anak dapat pencerahan dari teman sama-sama sunnah. Kata dia perempuan itu kalau sudah keluar dari kamar mandi membaca Ghufronaka itu debu-debu itu yang mensucikan dia Pak Ustadz. Jadi kalau biarpun dia merasa bajunya itu kotor, tapi kalau udah melewati kamar mandi membaca Ghufronaka, debu itu yang mensucikan bajunya dan bisa dipakai sholat. Apakah itu benar Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami sampaikan kepada para pendengar juga pemirsa Roja TV, jika nanti menghubungi untuk bertanya, mohon agar televisinya atau suara radionya dikecilkan atau dimatikan, karena suara tersebut menjadi feedback sehingga sulit untuk mendengar dengan baik. Baik, kami akan ulang pertanyaan dari Ibu yang berada di Tangerang ini, mudah-mudahan tidak salah menangkap pertanyaan yang disampaikannya.
Beliau bertanya, Ustadz, beliau mempunyai perasaan kalau setiap sholat selalu berperasaan bajunya selalu merasa kotor, sehingga sholat tidak pernah memakai pakaian kecuali hanya mukena saja. Lalu mendapatkan informasi bahwasanya kalau seseorang keluar dari kamar mandi lalu mengucapkan doa ghufranaka, maka pakaiannya akan bersih dari najis ataupun hal kotor lainnya yang bisa membersihkan dari debu-debu dengan ucapan tersebut. Ustaz, apakah memang benar demikian, Ustaz? Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu yang ada di Tangerang tadi kalau nggak salah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, kepada kita juga, kepada kita semua. Ya, pertanyaan ini ada dua sisi yang bisa kita jawab. Pertama, ketika keluar dari kamar mandi, ibu ini selalu merasa pakaiannya kotor, sehingga dia sholat pakai mukena saja. Ini perasaan yang salah, ibu, ya. Kalau tidak ada sesuatu jelas kotoran, tidak boleh kita hanya merasa. Tidak benar. Kalau kita merasa saja, akhirnya kita merasa badan kita kotor, kita harus mandi terus tiap saat. Jadi perasaan ini tidak dibenarkan, itu bisikan syaitan, was-was. Sesuatu yang kotoran itu harus jelas ada kotoran. Kalau cuma sekedar perasaan, hukum asalnya, kita suci. Permukaan bumi ini, kata Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku permukaan bumi ini adalah suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Orang sholat di tanah itu diperbolehkan, sah sholatnya. Misalnya ada orang yang sholat di halaman masjid, sah. Di halaman rumahnya sah. Selama tidak ada kotoran di situ. Karena asalnya permukaan tanah ini jadikan suci dan bisa untuk sebagai tempat kita melaksanakan sholat, kata Rasulullah SAW. Maka tidak ada alasan bagi ibu untuk merasa, saya merasa kotor. Kotornya dari mana? Nah, kalau seandainya ibu merasa kotor, kenapa ibu tidak merasa kotor pakaiannya tadi atau mukenahnya? Mungkin juga kotor kalau begitu. Karena kalau cuma perasaan, semua bisa jadi kotor. Bahkan diri kita jadi kotor nantinya. Ini tipu daya syaitan. Ibu setelah dari kamar mandi, terjaga pakaiannya tidak kena najis, ya, sudah membersihkan diri dengan baik dan yakin tidak kena, ya sudah. Kecuali kalau pakaiannya benar-benar kena najis, baru kita yakin karena kena najis. Tapi kalau tidak kena, kenapa kita menjadi ragu dengan kesucian pakaian kita sendiri, padahal kita sendiri yang menyaksikannya bahwa dia tidak kena najis. Jadi tidak ada alasan. Ibu tetap boleh memakai pakaian tersebut, kemudian mungkin ditambah dengan kerudung atau mukena untuk lebih menutup, tidak mengapa. Tapi perasaan seperti tadi harus dihilangkan. Baik, yang kedua, pernyataan dari teman ibu yang mengatakan bahwa kalau kita baca ghufranaka, itu menjadi sebab yang mensucikan pakaian kita. Juga ini keliru. Nah, kalau pakaiannya benar-benar kotor, misalnya kena najis, masa dengan ghufranaka langsung hilang najisnya? Ya tidak. Kalau kita tahu ada pakaian yang kena najis, kita cuci. Kalau misalnya cuma setitik, kita bersihkan, kita sirami air, kita kucek, kita sirami lagi air, sudah. Itu akan menjadikannya suci, karena telah hilang najisnya. Nah, lagi pula disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, pakaian perempuan itu saja, ya, di hadisnya Ummu Salamah, ketika ada najisnya pun dan setelah itu dia melewati tanah, maka tanah ini mensucikan najis tersebut. Itu disebutkan di dalam hadis yang sahih. Jadi yang namanya was-was tidak dibenarkan, ibu, ya. Ibu, kalau tidak ada jelas najis, maka tidak boleh kita ragu-ragu dengan pakaian kita, kecuali kalau jelas-jelas kita ketahui dan melihat adanya najis yang ada pada pakaian tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustadz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustadz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Pertanyaan dari Ibu di Tangerang merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan kajian kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami akan minta kepada Ustadz menyampaikan ikhtitam dan kepada beliau kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Ini merupakan akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Masih banyak segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu yang akan kita kaji, yang untuk memotivasi kita lebih semangat dalam mempelajari, memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.